Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih dapat beribadah dan kita masih dapat memiliki akan satu kebersamaan melalui mimbar Reform Injili Indonesia yang ada di China. Kita bersyukur pada Tuhan atas setiap fellowship dan juga untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kita masing-masing untuk kita dapat bersama-sama belajar kebenaran Tuhan. Dan kita di China, kita bukan untuk hanya sekedar belajar, tapi kita juga punya akan satu tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk bagaimana setiap kita dengan dasar kebenaran di dalam Yesus Kristus, kita berani memproklamasikan iman, kepercayaan kita bahwa satu-satunya juru selamat yaitu hanya di dalam Yesus Kristus dan bukan di yang lain. Dan itu biarlah menjadi keberanian kita. Kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Indonesia, kita dapat memberitakan Injil kepada orang Indonesia, atau kita memberitakan Injil kepada teman-teman internasional kita, maupun kita memberitakan Injil kepada setiap orang-orang lokal yang berada di negara Tiongkok ini. Maka kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya setiap kebenaran yang senantiasa kita dengar, yang senantiasa menjadi pembelajaran kita minggu demi minggu, senantiasa memberikan hikmat bijaksana, keberanian, perjuangan, jiwa yang militan untuk dapat melayani Tuhan. Maka saudara, hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka akan satu bagian, yaitu di dalam Yeremia pasal yang pertama. Kita membuka di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Yeremia pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada Tuhan karena kami baru saja membacakan firman Tuhan. Berikan kami hikmat bijaksana untuk kami mengerti kebenaran-Mu, khususnya dari setiap apa yang sudah kami baca. Tuhan, bekerjalah dalam setiap kami, agar setiap kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami menggumulkan setiap firman Tuhan, dan kami mau melaksanakan itu dalam hidup kami, dan jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, supaya setiap kami tahu betul bahwa kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Pakailah setiap kami, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat bijaksana dan berikan hati yang takut kepada Tuhan, supaya dia sembarangan berkhotbah, tapi sungguh-sungguh ada satu hati yang terpaut padamu. Ada satu kekudusan yang Tuhan titipkan melalui apa yang ada pada dirinya yang begitu hina ini, supaya semuanya adalah karena Tuhan sendiri yang berfirman bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap kami, berkatilah ibadah kami, berkatilah akan mimbar ini yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara, pada saat kita melihat kitab Yeremia merupakan salah satu kitab yang memuat doktrin tentang Allah yang begitu dalam, di mana kita dapat melihat bahwa doktrin tentang Allah adalah satu doktrin yang senantiasa harus menjadi acuan dari setiap orang-orang Kristen. Jika orang-orang Kristen sudah tidak kembali kepada doktrin Allah yang benar, dan kita tidak kembali kepada doktrin pengenalan yang benar tentang Allah, maka kita tidak mungkin dapat menjalani konsep yang benar tentang Allah, maupun konsep di mana kita hidup sebagai manusia dengan benar. Maka konsep kebenaran Allah
sangat menentukan setiap konsep saudara tentang hidup. Konsep saudara tentang bagaimana melayani Tuhan. Konsep tentang bagaimana saudara berjuang. Konsep bagaimana saudara memberitakan Injil. Doktrin Allah menentukan akan setiap apa yang menjadi hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hidup. Maka pada saat kita melihat dari ayat 4 dan ayat yang kelima, di sini kita melihat bagaimana doktrin Allah memuat akan satu hal, bagaimana kita sebagai manusia dapat mengenal Dia. Pada saat kita melihat di dalam Alkitab, di dalam ayat keempat, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Di sini ada satu tinjauan, ada satu bagian di mana kita belajar untuk memahami akan konsep Tuhan, yaitu hal yang pertama dapat kita pelajari. Tuhan sudah mengenal saya sebelum Ia menciptakan saya. Dia pada saat sudah mengenal saya sebelum saya diciptakan. Berarti keberadaan saya, the existence of me, the existence of you, the existence of everybody, di situ tidak lepas dari sebuah rencana Tuhan. Keberadaan kita itu bukan sesuatu yang kebetulan terjadi. Keberadaan saudara dan saya itu ada di dalam planning Tuhan. Kita bukan lahir karena accident. Kita lahir bukan karena kecelakaan. Kita lahir bukan karena satu hal bagaimana kita tidak direncanakan untuk lahir. Tetapi saudara, Dia tahu siapa yang Dia cipta. Dia tahu pada saat saya dilahirkan, Dia sudah tahu sebelumnya. Jadi sebelum kita melihat diri kita masing-masing, kita harus mengenal siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang mengenal kita. Allah kita adalah Allah yang memiliki knowledge tentang kita. Dan Dia memiliki plan di dalam diri kita. Dan Dia tidak asal menciptakan manusia, tapi Dia memiliki akan satu rencananya di dalam diri saudara dan saya. Maka keberadaan saya bukan karena kebetulan. Keberadaan saya ada di dalam planning Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Maka pada saat kita punya akan namanya hal di mana my existence di situ tidak bisa lepas dari rencana Tuhan. Berarti ada hal yang harus kita cari di dalam diri kita, yaitu apa rencana Tuhan? Where's the God's plan for us? What is the God plan for you? What is the God's plan for me? Sudah hal ini harus menjadi satu hal yang kita terus-menerus gumulkan di dalam hidup kita masing-masing. Karena jika tidak, maka kita hanya menjalani hidup tanpa satu usaha. Untuk apa? Untuk mencari what is my meaning of life? Apa yang menjadi makna hidup saya? Apa yang menjadi pengertian aku hidup? Dan bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan my real existence in this world. Maka saudara, pada saat kita melihat di sini, Allah yang kita percaya adalah Allah yang ada planningnya menciptakan saudara dan saya. Maka mari kita mencari apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka hal yang kedua, kenapa kita harus dicipta? Di situ menjadi satu hal. Kalau memang saya bukan diciptakan secara kebetulan, maka kenapa saya harus dicipta? Kenapa manusia harus dicipta? Pertama, saudara, manusia dicipta adalah untuk melakukan perbuatan baik, saudara. Untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah. Maka berarti pada saat saudara hidup, saudara diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang bukan hasil perbuatan baikmu. Bukan satu action dari kamu secara inisiatif, saudara. Tetapi kebaikan yang dilakukan oleh kita itu adalah satu hal, pekerjaan baik yang sudah diplanning oleh Tuhan, yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, saudara.
Maka di sini kita hidup untuk apa? Itu sudah ada di dalam eternal plan Tuhan. Yaitu Tuhan mengajak kita untuk kita belajar untuk hidup menuju bahagia. Tetapi konsep bahagia yang ada di dalam kebenaran Alkitab bukan konsep bahagia yang dipikir oleh manusia, yaitu aku jadi kaya, oh aku jadi penuh akan kasih, dan aku punya akan begitu banyak kesuksesan dengan prestasi dan juga dengan segala hal-hal yang membuat kita berhasil dan sebagainya. Bukan itu, saudara. Tapi pada saat kita kembali untuk melihat hidup menuju bahagia, itu kita menemukan kembali sense of transcendence dengan Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan satu sense of transcendence. Kita kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita kehilangan akan satu relasi yang seharusnya itu hidup di dalam diri kita masing-masing, saudara. Saudara, pada saat kita melihat sense of transcendence, hubungan intim dengan Tuhan, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, hubungan yang begitu spesial dengan Tuhan, saudara, pada saat kita melihat itu tidak ada di dalam konsep filsafat, saudara. Konsep filsafat hanya bagaimana mencari kebenaran, menemukan akan satu kebenaran, tapi semua itu tidak berbicara di dalam sebuah relasi. Semua itu hanya di dalam pertanyaan akan good or evil, bicara tentang good or bad, bicara akan satu true or false, hanya bicara di dalam area-area yang seperti itu. Tetapi tidak ada yang namanya satu relasi, saudara. Relasi yang tahu benar siapa yang menciptakan, relasi yang tahu benar hubungan mengapa saya diciptakan, dan relasi yang begitu benar perbuatan baik apa yang harus saya kerjakan. Saudara, hanya di dalam kekristenan saudara akan menemukan bahwa ada satu relasi yang begitu luar biasa yang diberikan bagi saudara dan saya. Dari begitu banyak agama, kita melihat bagaimana Hinduisme, kita melihat akan Buddha, kita melihat Shintoisme, kita melihat Konghucu, kita melihat akan Lao Tzu, kita melihat dari konsep-konsep mereka. Tidak ada konsep relasi dengan Tuhan yang betul-betul difahami oleh mereka. Mereka cuma punya konsep Tuhan itu Maha Esa. Mereka cuma punya konsep bahwa Tuhan itu ada. Mereka cuma punya konsep bahwa Tuhan itu memiliki akan namanya sendiri dan memiliki akan satu hal kebenarannya sendiri. Tetapi mereka tidak berani berkata, aku mengenal dia. Maka mereka percaya kepada the unknown God. Mereka percaya kepada Allah yang tidak mereka kenal. Dan sedangkan di dalam agama kita melihat ada yang namanya Islam, ada yang namanya Katolik, lalu ada yang namanya Kristen. Mereka adalah agama-agama yang menerima wahyu. Tapi pada saat kita melihat satu-satunya wahyu yang hadir di dalam dunia memberikan akan konsep dan teladan yang sempurna, itu cuma ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya di dalam Alkitab Allah mengaruniakan anak yang tunggal, dan dia menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang menjadi akan satu tameng. Bagaimana manusia tidak bisa berbuat dengan sempurna, melakukan tanggung jawab dengan sempurna, maka Yesus adalah satu-satunya yang menjadi inisiatif Allah turun dalam dunia, sehingga kita bisa dapat menikmati akan keselamatan, kita menikmati akan hidup yang kekal, kita menikmati ketetapan kekal Tuhan, yaitu Tuhan memberikan solusi bagi saudara. Maka saudara, kita diciptakan adalah untuk melaksanakan pekerjaan baik yang inisiatifnya adalah ditentukan dan dipersiapkan oleh Allah sendiri. Maka bisa tidak kita melakukan perbuatan baik secara perfectly? Saya mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena manusia sudah fallen into sin. Manusia harus tahu diri pada saat manusia jatuh dalam dosa. Tidak mungkin dia dapat melakukan hal yang sempurna di dalam dirinya. Maka saudara, Yeremia kalau kita melihat, Yeremia ketakutan pada saat melihat, aku masih muda, aku tidak bisa untuk melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan. Aku tidak dapat melakukan pelayanan yang sempurna di hadapan Engkau. Tapi saudara, pada saat kita melihat, jangan katakan aku ini muda. Ya. Disuruh katakan bahwa apa? Kamu sudah kutetapkan sebagai nabi bagi bangsa-bangsa.
Kalau kamu masih berkata dirimu masih muda, maka Alkitab mengatakan, justru aku, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan, haruslah engkau lakukan. Saudara. Maka di sini kita melihat, saudara, semua yang ditakutkan oleh Yeremia itu tidak perlu digubris 100%. Meskipun manusia secara manusiawi pasti memiliki ketakutan di dalam menjalankan sebuah mission. Tetapi di sini kita melihat pada saat Yeremia takut karena dia melihat dirinya yang masih muda, dia justru diingatkan bahwa apa? Kamu bukan melakukan hal yang kau persiapkan, tapi kamu melayani Tuhan adalah melakukan apa yang dipersiapkan oleh Allah. Hari ini kita sama-sama adalah manusia-manusia yang masih muda, dan kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Dan saudara dan saya bukan hanya dipanggil untuk hanya menerima kebenaran saja, tapi saudara dipanggil untuk diutus oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk bagaimana dapat membagikan Injil Tuhan, memberitakan Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan saya. Dan mereka yang belum kenal Tuhan, mereka harus dengar. Tapi pertanyaannya, kita seringkali takut. Kenapa? Karena kita tidak punya akan satu hal confidence, saudara. Karena kita melihat kita masih muda, kita belum punya pengalaman. Tapi Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara, semua itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab kita. Pada saat kita menjadi orang Kristen, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Kita dipanggil untuk men-sharingkan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita belajar untuk melihat di dalam segala sesuatu Tuhan turut campur tangan di dalam kemudahan kita sebagai orang Kristen. Inilah Tuhan yang kita layani, saudara. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang turut campur tangan di dalam hidup saudara dan saya. Dia yang sudah mengenal kita sebelum kita lahir. Sebelum kita ciptakan, dia sudah tahu akan planningnya. Maka Tuhan berjanji bahwa apa? Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita masing-masing. Tuhan berjanji beserta dengan kita. Dan Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita, saudara. Maka kita diciptakan bukan karena kemauan diri kita masing-masing, tapi kita diciptakan karena anugerah Allah yang sudah tertera di dalam planning Tuhan. Dan saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Kita dipanggil Tuhan untuk pergi. Kita dipanggil Tuhan untuk menyampaikan. Kita dipanggil Tuhan untuk berbicara mewakili Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa kita harus pergi? Karena kita dengan kita pergi memberitakan Injil, kita dapat mengalami penyertaan Tuhan. Dengan kita menyampaikan firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa perkataan firman Tuhan ada pada mulut kita, saudara. Perkataan firman Tuhan diberikan di mulut kita, dan kita akan melihat firman Tuhan yang pertama mencabut akan setiap hal yang tidak beres, merobohkan konsep yang tidak beres, membinasakan yang tidak beres, meruntuhkan hal yang tidak beres. Saudara, karena saat kita melihat konsep-konsep dunia pada hari ini, banyak teologi-teologi yang tidak beres, banyak teologi-teologi yang kacau, banyak pengertian-pengertian yang kelihatannya kebenar, tapi justru itu adalah satu kepalsuan, kesesatan. Pak, istilahnya itu satu pemikiran yang KW satu, kelihatannya asli tapi palsu, alias aspal, saudara. Jangan kira gereja semuanya pasti asli. Jangan kira teologi pasti semuanya asli. Tidak. Justru kita melihat bahwa banyak gereja sudah aspal, sudah. Kenapa? Kelihatannya baik, kelihatannya jumlahnya banyak, kelihatannya dapat memuat akan begitu banyak muatan-muatan teologis yang sesuai hati kita. Tapi pada saat kita cari lagi, pada saat dicecer lagi, atau pada saat dicari yang paling dalam, yang paling back to the roots-nya, maka akhirnya kita menemukan ada juga gereja yang masih memberitakan kebenaran, yang masih takut untuk memberitakan kepalsuan, yang tidak rela untuk menjalankan kehidupan yang memalukan nama Tuhan. Maka saudara, perkataan firman-Nya dititipkan dalam mulut kita.
Kita pada saat berfirman di sini bukan berfirman karena kepintaran kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena pengalaman maupun prestasi maupun mengenai logika kita. Tapi kita di sini harus belajar melihat kenapa saya harus mengajar, kenapa saya harus berkhotbah, kenapa kita harus memberitakan Injil. Karena perkataan Allah ditaruh di dalam mulut kita. Maka inisiatif atau nilai kebenaran itu bukan ditentukan oleh saya, bukan ditentukan oleh kepintaran saya, tapi perkataan firman-Nya itu ada pada mulut kita untuk merobohkan konsep yang salah, untuk mencabut konsep yang palsu, untuk membinasakan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan meruntuhkan setiap konsep yang kelihatannya besar, yang kelihatannya megah, yang kelihatannya sukses, tapi semuanya itu tidak disetujui di dalam kehendak Tuhan. Maka saudara, firman Tuhan berjiwa untuk membinasakan, berjiwa untuk mencabut, berjiwa untuk merobohkan, berjiwa untuk meruntuhkan. Maka firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang tidak boleh disamakan dengan tanda kutip kebenaran-kebenaran yang dipikir oleh manusia. Kebenaran cuma satu, sudah. Yang asli cuma satu. Sedangkan yang lain adalah konsep-konsep yang kelihatannya benar, tapi di situ kekacauan yang begitu banyak. Berapa banyak orang-orang di dalam kekristenan yang kelihatannya melayani Tuhan, tapi justru palsu di dalam pelayanan dia. Saudara, kalau kita melihat di dalam sejarah di gereja di dalam abad 21, kita melihat beberapa tokoh gereja yang kelihatannya begitu sukses, yang kelihatannya begitu agung di dalam pelayanan dia, dan banyak hasil yang dihasilkan dalam pelayanan dia, tapi justru dia menjadi orang yang akhirnya menghancurkan akan citra kebenaran, citra gereja, citra hamba Tuhan, citra di dalam melayani Tuhan. Kalau kita melihat di Singapura, ada satu gereja yang namanya City Harvest Church, di mana gereja itu banyak sekali diberikan akan satu jemaat yang begitu banyak. Tetapi hamba Tuhannya justru akhirnya menjadi bumerang. Kenapa? Karena dia justru dicatat, justru dimasukkan di dalam pengadilan. Kenapa? Karena dia dituduh untuk apa? Telah melakukan penggelapan di dalam keuangan. Tidak beres di dalam keuangan gereja. Lalu baru-baru ini kita tahu di Surabaya ada gereja Betani Indonesia, adalah gereja yang terbesar di Surabaya. Dan mungkin juga adalah salah satu gereja terbesar di Indonesia. Tapi pada saat kita melihat akhirnya terkuaklah sebuah misteri bahwa pendeta yang menjadi gembala sidang dan menjadi pendiri, yang dulunya berjuang dari nol, akhirnya pada saat dia menjadi satu hamba Tuhan yang tanda kutip diberkati, akhirnya disomasi oleh jemaat. Kenapa? Karena dia dituduh telah menggelapkan 4,7 triliun rupiah. Dan itu sudah menjadi satu hal, menjadi satu kesaksian yang buruk bagi setiap orang-orang yang non-Kristen pada saat melihat, oh, orang Kristen kayak begini toh. Oh, hamba Tuhan itu seperti begini toh. Oh, pelayan Tuhan itu seperti begini toh. Oh, setiap orang-orang Kristen, pikirannya, cara hidupnya, dan setiap apa yang menjadi pembawa akan satu kesaksian dalam hidupnya seperti ini toh. Berapa banyak orang non-Kristen menghina kekristenan karena ulah orang-orang yang seperti ini. Bahkan di Amerika ada yang namanya Benny Hinn, dia justru juga banyak sekali dikejar-kejar oleh tukang pajak karena dia telah menggelapkan pajak. Dan juga dia juga dicatat sebagai hamba Tuhan, tetapi dia justru hidup di dalam kesuksesan, hidup di dalam kekayaan, bahkan di rumahnya semua akan ornamen-ornamen di dalam rumahnya itu memakai emas murni. Maka kita melihat di sini, kenapa hamba-hamba Tuhan justru akhirnya jatuh di dalam hal seperti ini. Sudah, karena mereka melakukan pekerjaan yang bukan dimau oleh Tuhan. Karena mereka sepertinya melakukan untuk Tuhan,
Mereka sepertinya melakukan segala sesuatu adalah buat Tuhan. Tetapi justru itu semua cuma lip service. Kenapa? Karena justru yang terjadi bukan memuliakan Tuhan. Secara luar memuliakan Tuhan, tapi secara dalam mencari keuntungan sendiri. Kelihatannya bicara puji Tuhan, haleluya, tapi di dalamnya juga bilang puji saya, dan sebagainya. Mungkin saudara terganggu dengan berita seperti ini. Tetapi saudara coba lihat sebuah realita bahwa itulah yang terjadi. Kenapa bisa demikian? Kenapa hamba Tuhan yang mungkin hatinya begitu setia melayani Tuhan, tapi tergoda dengan hal-hal yang seperti itu? Kenapa dia bisa jatuh dalam hal yang seperti itu? Bukan karena rencana Tuhan. Itu karena kebodohan manusia sendiri. Karena manusia sudah punya akan satu lust, punya yang namanya sebuah nafsu untuk apa? Tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Maka saudara, pada saat kita melihat di sini, mari kita bertanya saudara, Tuhan turun campur tangankah di dalam hidup saudara dan saya? Pada saat kita melihat jika kita tidak masuk di dalam kecampur tangan Tuhan, kita menolak campur tangan Tuhan, maka kita cenderung akan menyakitkan hati Tuhan. Di dalam pelayanan kita mungkin akan semakin melayani, tapi di dalam konsep yang sesat, di dalam konsep yang salah, maka saudara akan menjadi orang-orang yang kelihatannya melayani Tuhan, tapi saudara orang yang menyakitkan hati Tuhan. Saudara menyakitkan hati Tuhan. Berapa kali saudara menyakitkan hati Tuhan? Berapa kali kita sudah tidak melakukan hal yang diperkenan oleh Tuhan, tapi kita anggap itu sebagai kebenaran. Saudara, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 19 dikatakan, tidak ada seorang pun yang baik. Saudara, kita pasti sudah pernah menyakiti hati Tuhan. Dan karena kita bukan orang yang baik cuma Allah sendiri, maka kita pasti pernah menyakitkan hati Tuhan. Tetapi saudara, mari kita coba untuk bertanya, saya mau tidak melakukan hal yang mendukakan hatimu ya Tuhan. Tetapi bagaimana kami dapat mengerjakannya? Apakah kami dengan melakukan perbuatan kami, dengan kami melakukan doing something kepadamu, maka kami dapat melakukan hal yang diperkenan oleh Tuhan? Saudara, apakah dengan good works yang kamu kerjakan, kamu sudah menjadi orang yang melayani Tuhan? Saudara, di dalam Yesaya pasal 64, saya mengajak saudara untuk melihat akan satu hal. Apakah dengan perbuatan baikmu kamu mampu menggoyang tangan Tuhan, dan Tuhan akan berkata, kamu adalah hamba Tuhan yang setia. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 dikatakan satu ayat ini, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Siapakah orang yang mau dengan kebaikannya untuk menggoyang tangan Tuhan? Siapakah yang berkata bahwa dengan dirinya mampu membuat Tuhan berkata, inilah hambaku yang setia? Apakah demikian kita mau mengerjakan itu? Saudara harus mengingat dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan bahwa kalian semua harus mengingat sebuah realita. Kamu bukan orang yang baik, kamu bukan orang yang benar, tapi kalian dan saya adalah orang yang najis, orang yang tidak memiliki akan satu kebaikan, satu inci pun. Dan kita di hadapan Tuhan sudah berdosa, kita sudah fallen into sin, dan kita seharusnya jijik terhadap diri kita sendiri, karena kita tidak ada melakukan hal yang suci di hadapan Tuhan tanpa Allah berinisiatif. Kita adalah orang yang sangat najis. Kenapa? Karena tidak ada hal yang begitu mulia kita kerjakan di dalam hidup kita dengan inisiatif kita sendiri. Maka dikatakan, coba dengan segala tindakanmu, dengan segala kebaikanmu, dengan segala yang kau anggap sebagai kebenaran, atau bahkan Alkitab mencatatkan dengan segala kesalehan, dengan segala spiritualitas, dengan segala moralitas,
dengan segala piety yang kita kerjakan, segala kesalehan kita seperti apa, saudara? Dikatakan seperti kain kotor, saudara. Saudara tahu nggak arti air kotor, saudara? Saudara tahu nggak arti kain yang tidak bersih itu? Kain yang tidak bersih itu di dalam bahasa asli itu berbicara tentang sebuah pembalut, saudara, yang sudah terpakai. Itu biasanya itu perempuan biasanya pakai softex, maaf. Dan di sini kita melihat kain kotor di situ adalah kain yang sudah mencampur dengan darah kotor. Istilahnya kain kotor seperti pembalut yang sudah dipakai, yang tidak layak, dimana setelah pembalut itu dipakai, setelah kain kotor itu dipakai, itu harus dibakar oleh api, itu harus dibuang, dan itu tidak boleh untuk dicuci lalu dipakai lagi, tidak boleh. Sudah, kita seperti kain kotor yang dipakai sekali setelah itu dibuang. Saudara, pada saat kita melihat bagi Tuhan, siapakah kita? Kita sebenarnya seperti pembalut yang sudah dipakai, yang sudah menampung darah kotor. Maka pembalut, tidak ada satu pembalut pun di dalam hidup kita yang kita cuci, bukan? Pembalut yang setelah menerima darah kotor, dia harus dibuang. Dia harus dibuang maupun ditutupi dengan tisu supaya tidak orang melihatnya. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu menggambarkan sesuatu yang tidak elok dilihat. Maka saudara, itulah diri saudara dan saya. Kita seperti kain kotor, kita seperti daun yang dilenyapkan oleh angin, kita seperti tidak ada harganya. Kesalehan saudara, kebaikan saudara, pelayanan saudara jika tidak kembali kepada inisiatif Allah, maka apa yang kalian kerjakan semua itu hanyalah seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Apakah saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh dengan hati yang setia melayani Tuhan? Apakah saudara sadar di dalam pelayananmu, kamu tidak boleh sombong, kamu tidak bisa berpikir bahwa semua karena kebaikanmu? Kamu mengerjakan itu seperti orang-orang Arminians yang mengatakan bahwa apa? Keselamatan bukan hanya ditentukan oleh Allah, tapi keselamatan juga ditentukan oleh perbuatan saya. Pertanyaannya, siapa kamu? Sehingga kamu bisa berkata bahwa keselamatan kamu ditentukan oleh perbuatan kamu. Kamu tidak layak satu inci pun, karena kamu adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena kamu sudah begitu najis, tidak ada satu inci pun kamu dapat menentukan keselamatan kamu di hadapan Tuhan. Semua orang berdosa layak terima neraka, tetapi Tuhan masih memberikan pengharapan kepada orang-orang yang berespon dengan benar di hadapan Tuhan, yang masih memberikan akan satu Tuhan, terimalah aku ya Tuhan, tempunilah aku, karena aku sudah berdosa di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau yang punya rencana di dalam hidupku, berikan kami kekuatan untuk melakukan perbuatan baik yang ditentukan oleh Tuhan. Itulah pemikiran reform. Pemikiran reform adalah kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan pikir, apa yang Tuhan tetapkan, apa yang harus kita jalankan sesuai dengan inisiatif Tuhan. Maka saudara, kita adalah manusia yang berdosa, tapi kenapa Tuhan menyatakan, pergi, sampaikan, meskipun kalian dan saya adalah orang-orang yang masih muda. Yeremia juga berkata, aku masih muda, aku tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan hanya berkata apa? Siapa yang kuutus, dia harus pergi. Siapa yang kuberikan tanggung jawab untuk berbicara, dia harus berbicara. Dan dia harus sadar bahwa semua itu bukan karena kehebatan manusia, tapi semua adalah karena campur tangan Tuhan. Dia beserta, dan dia memberikan kekuatan pada setiap kita. Maka coba saudara lihat Yeremia pada saat memahami dirinya tidak layak, menyadari kemudahan dia, tapi dia dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Mulutnya dititipkan firman-Nya untuk dapat berbicara mewakili Tuhan, untuk membawa orang bertobat di hadapan Tuhan. Maka saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah engkau bertobat di dalam hidupmu? Sudahkah engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kamu?
Apakah Tuhan sudah memberikan akan satu hal firman yang menggelisahkan engkau untuk apa? Aku tidak bisa tidak. Aku harus kembali pada firman Tuhan. Karena hanya firman-Lah yang menegur hatiku. Firman Tuhan yang membongkar hidupku. Firman Tuhan yang memberikan akan satu kebangkitan kepada diriku. Untuk aku harus menjalankan apa yang Tuhan utus. Apa yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Untuk aku memberitakan kebenaran. Ketika saya melayani sebagai hamba Tuhan, saya hampir tergoda untuk melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Tapi pada setiap kali punya godaan demi godaan itu, Tuhan berfirman bahwa apa? Bahwa hamba-Ku yang Ku berikan tanggung jawab, kau jangan melukai hatiku. Karena engkau Ku panggil, bukan kau yang memanggil aku. Aku yang memberikan panggilan untuk kamu melayani, bukan kamu yang memberikan sebuah kepastian bahwa aku melayani Tuhan karena pilihan aku. Maka saudara, jika kita tetap sadar panggilan hidup kita melayani Tuhan, panggilan kita sebagai orang Kristen adalah karena pilihan Tuhan, maka we have no right to make up ourselves to be upright. Kita tidak punya akan satu hal untuk kita punya kebebasan untuk berkata, aku dapat menyombongkan diri dalam pelayanan. Tidak bisa kita bermain sembarangan dalam pelayanan. Kita harus ikut apa yang Tuhan tentukan. Maka saudara, hidup cuma satu kali saudara. Dan saudara hari ini coba berpikir. Di dalam 24 jam di mana Tuhan berikan akan satu kehidupan bagi setiap kita masing. Apa yang sudah kau kerjakan buat Tuhan? Seberapa banyak waktu yang sudah kau berikan untuk Tuhan? Seringkali waktu kita cuma dipakai untuk shopping. Waktu kita cuma dipakai untuk main-main. Waktu kita cuma dipakai untuk bersenang-senang. Tetapi kita lupa berapa jam yang kau pakai untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Berapa banyak orang yang belum mendengar Injil Tuhan. Masihkah engkau bersenang-senang di dalam hidup ini? Maka saudara, it's time for us to repent. It's time for us to change ourselves. Dan kita berdoa kepada Tuhan, change me, O Lord. Lead me, O Lord. Heal me, O Lord. And I will follow you forever and ever. Apakah kita masih punya doa seperti itu? Dan saya berharap dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Saya mau berubah. Saya gak mau begini-begini terus. Saya mau Tuhan berikan akan satu X-ray di dalam hidup saya. Supaya saya bukan menjadi orang-orang Kristen yang malas. Orang-orang Kristen yang tidak memberikan sumbangsih. Jadi orang Kristen yang mandul. Tapi kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan. Mau berjuang, mau bekerja, mau dengan militan tanpa lelah. Mengerjakan pekerjaan Tuhan yang masih banyak yang harus kita kerjakan. Maukah saudara, kita sama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan, dan kita bersatu padu dengan satu visi, satu misi, satu aksi. Kita mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita, bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap renungan yang membuat kami belajar untuk melihat apa yang kami kerjakan, apa yang kami anggap sebagai sebuah kesalehan dalam diri kami. Tapi kami lupa, kami cuma kain kotor di hadapan Tuhan. Kami cuma akan satu pembalut yang sudah terpakai, yang dibuang dan tidak lagi diingini. Tapi Engkau rela menebus kami. Engkau rela mau memakai kami menjadi hamba-hamba-Mu. Engkau masih mau pakai kami untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Engkau masih titipkan firman itu dalam mulut kami untuk memberitakan, untuk mengajarkan, dan untuk mengingatkan. Tuhan, siapakah kami ya Tuhan? Kami cuma orang yang terlalu biasa. Tapi Engkau masih memberikan satu bijaksana bagi kami. Untuk kami untuk melihat bahwa semua kembali kepada ketetapan-Mu, maka kami dapat hidup benar. Kembali kepada ketetapan-Mu, maka kami dapat hidup dengan sinkron. Dan hanya dengan kembali kepada ketetapan-Mu, kami tahu apa yang harus kami kerjakan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jangan biarkan kami hidup jalan begini-begini saja.
tapi kami mau beri ubah oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan merontokkan, merubuhkan, dan membawa kami untuk binasa, dan bagaimana setiap dosa dilenyapkan dalam hidup kami. Dan kami berdoa kepada Tuhan supaya kami dapat dibangun di dalam kebenaran-Mu, kami dibangkitkan di dalam kebenaran-Mu, dan kami dapat hidup lebih setia kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan lalui kami, tapi kami mau diubah oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-alat-Mu yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala kemuliaan hanya kembali kepada-Mu. Amin.